Oke, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita akan masuk ke bab selanjutnya, itu mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ini kurang ya, harusnya dua variabel. Oke, pertidaksamaan linear adalah pertidaksamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya 1. Jadi ketika kalian menggunakan variabel X, berarti bukan X pangkat 2, tapi X pangkat 1 yang digunakan. Kalau misalkan variabelnya Y, berarti bukan Y pangkat 3 atau Y pangkat 4, tapi harus Y pangkat 1. Kenapa? Karena di sini konteksnya pertidaksamaan linear. Linear itu variabelnya, pangkat tertingginya itu adalah 1. Gitu ya. Di sini dikatakan gabungan dua atau lebih pertidaksamaan linear disebut sistem pertidaksamaan linear. Jadi kalau misalkan pertidaksamaan linearnya itu ada dua atau lebih, itu sudah termasuk sistem. Tapi gimana Pak kalau cuma satu pertidaksamaan? Berarti itu belum dikatakan sistem, gitu ya. Berikut ini merupakan beberapa contoh sistem pertidaksamaan linear dengan variabel X dan Y. Nah, sengaja di sini Bapak bedakan untuk warna X dan Y-nya itu menandakan sebagai variabelnya. Gitu ya. Berarti selain berwarna kuning atau misalkan selain X dan Y, berarti itu koefisien atau konstanta nantinya. Gitu ya. Nah, Bapak akan tunjukkan dulu contoh-contoh dari sistem pertidaksamaan linear. Nah, tadi bedanya sistem sama enggak, misalkan, nah, ini kan udah sistem ya. Kenapa? Karena di sini gabungan dari dua pertidaksamaan. Dari mana kita tahu dua pertidaksamaan? Itu ada dua tanda pertidaksamaan di sana. Oke? Nah, tapi kalau misalkan diambil cuma salah satu, cuma ini aja yang ditunjukkan, itu bukan sistem, tapi disebut pertidaksamaan linear dua variabel saja. Gitu ya, ngerti ya bedanya sistem dengan yang bukan sistem. Oke, berarti ini juga termasuk sistem, gitu ya. Nah, ini hanya segelintir beberapa contoh soal aja, banyak kombinasi-kombinasi lainnya tergantung dari pertidaksamaannya di sana ya. Ini kebetulan sama menggunakan kurang dari. Nah, ini juga contohnya. Nah, ini coba Pak, itu apakah bisa dikatakan yang ini nih ya, khususnya yang ini ya, apakah X lebih besar sama dengan 0 itu termasuk dua variabel juga? Nah, secara kasat mata, ini kita katakan satu variabel. Tapi kalau misalkan kita berada di bab linear dua variabel, nah maka di sini sebenarnya ada Y-nya. Nah, Y-nya itu berapa? Y-nya itu bebas berapa aja. Kita nggak tahu gitu ya. Tapi di sini ada Y-nya. Gitu, jadi bebas untuk Y. Kalau X berarti X-nya terbatas. Terbatasnya di mana? Terbatasnya di sini. Harus ambil X itu yang lebih dari sama dengan 0. Kalau Y, Y-nya ya bebas. Mau satu, mau negatif gitu. Begitupun untuk yang bawahnya, untuk yang ini. Ini juga Y-nya terbatas, harus lebih besar sama dengan 0. Berarti Y-nya harus 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang penting lebih besar. Tapi kalau X-nya bebas, nggak ada batasan. Tapi ini bisa dikatakan sebagai pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, apalagi yang bawahnya itu udah jelas banget. Nah, karena ini gabungan dari tiga pertidaksamaan linear dua variabel, maka kita bisa menyebutnya sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Gitu ya. Oke. Himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan linear dua variabel merupakan pasangan bilangan X, Y. Nah, X, Y itu biasa kita gunakan, kita menyebutnya sebagai titik kan. Ya, titik X, Y gitu kan. Nah, kita akan gunakan itu juga sebagai titik nanti dalam membuat DHP atau daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan linear tersebut. Jadi ketika kita substitusikan nilai X sama Y-nya gitu ya, ketika disubstitusikan ke dalam pertidaksamaannya dan bernilai benar, itu merupakan X, Y itu merupakan pasangan yang memenuhi pertidaksamaan linear tersebut. Dan himpunan penyelesaian pertidaksamaan itu dapat ditentukan dengan menggabungkan atau dengan menggunakan metode grafik dan apa tadi? Uji titik ya. Bisa menggunakan metode grafik dan uji titik, ini kombinasi. Nah, metode grafik berarti di sini kita akan mempelajari akan membuat grafik fungsi pertidaksamaan dari linear dua variabel. Kemudian untuk menentukan daerah arsirannya atau daerah himpunan penyelesaiannya kita gunakan uji titik gitu ya. Oke, nah kita lanjutkan ke slide selanjutnya untuk memahami apa sih sebenarnya pertidaksamaan linear dua variabel itu gitu ya. Oke.
Kita coba ya contohnya. Nah, perhatikan daerah himpunan penyelesaian atau DHP pertidaksamaan berikut. Nah, ini ingat ya, karena nanti di video selanjutnya Bapak akan mengistilahkan DHP. Jadi DHP itu singkatan dari daerah himpunan penyelesaian. Gitu ya. Oke. Nah, kita lihat contoh yang pertama, untuk X lebih besar sama dengan 2. Nah, ini masih sama ya, bisa dikatakan pertidaksamaan linear dua variabel. Oh iya, sebentar. Sebelum lebih jauh ya, nah ini jadi sebelum ke sistem pertidaksamaan linear, sebelum ke sistem, kita akan pelajari dulu pertidaksamaan linearnya terlebih dahulu. Ya, kalau misalnya kalian sudah paham dengan pertidaksamaan linearnya, nah maka nanti kita akan lanjutkan ke dalam sistemnya, gitu ya, karena kita menggunakan satu dulu pertidaksamaan. Berarti bukan dikatakan sistem, gitu ya. Oke, lanjut. X lebih besar sama dengan 2. Tadi Y-nya itu bebas kan, Y-nya berapa? Y-nya tidak dicantumkan di sana, tidak ada syarat. Berarti Y-nya mau 1, mau 2, mau negatif, bebas untuk nilai Y-nya. Yang kita soroti adalah X-nya. X lebih besar sama dengan 2. Kita tahu yang lebih besar sama dengan 2 itu adalah ya 3, 4, 5 gitu kan? Oke. Gimana caranya? Dengan menggunakan metode grafik. Sebelum menggambar grafik, kalian harus buat dulu sumbu koordinat. Ya, sumbu koordinat seperti ini, ada sumbu X yang mendatar, ada sumbu Y yang vertikal. Mendatar itu horizontal ya. Nih, Bapak tunjukkan. Oke, kemudian di sini, nah sebenarnya ada skala ya, ini skalanya satu-satuan. Jadi ini bisa 0, yang tengah-tengah 0 selalu ya, ini 1, 2, 3. Kalau ke sebelah kirinya berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ke atas berarti 1, 2, 3 ini untuk Y. Kalau ke bawahnya berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3. Gitu ya. Nah, tapi kita hanya gampangnya itu hanya menggunakan sketsanya aja ya, supaya gampang. Nah, ini mah Bapak menunjukkan bahwa skala ini bernilai satu-satuan, gitu ya. Oke, jadi Bapak bisa hapus lagi untuk yang tadi Bapak tulisnya ya. Nah, kita cukup sebenarnya sumbu koordinat itu karena di sini kita gambarnya sketsa saja ya, supaya nggak terlalu lama. Di sini, nah ini tetapin harus 0 gitu ya. X lebih besar sama dengan 2. Berarti kita buat dulu garis yang untuk X sama dengan 2. Nah, X-nya berarti harus 2. Kalau X 2 berarti kita tetapin, oh itu angka 2. Berarti garisnya seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena ketika di sini kan ini 2,0 ya. Oh, sorry. Nah, ini kan 2,0 ya di sini. Nah, kalau misalnya di atasnya berarti ya ini 2,1 misalkan. Ya kan? Oke, sebentar. Nah, ini 2,1 nih, kalau kita buat sini kan masih 2 ke atas lagi di sini. Berarti ini 2,2 gitu kan, ke atas lagi. Nah, ini X-nya selalu 2 dan Y-nya bisa berubah-ubah, bisa juga negatif ketika di sini nih. Nah, gitu ya maksudnya ya. Oke, jadi intinya seperti ini buatnya. Oke, kenapa di sini garisnya tidak putus-putus? Karena di sini pertidaksamaannya lebih besar sama dengan. Itu dulu ya. Kemudian tadi kita tahu bahwa X yang lebih besar sama dengan 2, ya, bahwa X yang lebih besar sama dengan 2 itu adalah ya 3, 4, 5. Berarti dari sumbu X arahnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Jelas ke kanan. Berarti arsirannya itu ke kanan. Nah, arsiran ini bisa kita sebut dengan apa tadi? DHP. Apa tadi DHP? Daerah himpunan penyelesaian dari X lebih besar sama dengan 2. Nah, kita lihat bedanya dengan ini, X lebih dari 2. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi itu ada sama dengannya. Kalau ini tanpa sama dengan. Oke, kalau tanpa sama dengan bedanya adalah di garisnya saja. Gitu ya, seperti ini itu. Oke, nah ada putus-putusnya di sana. Ya, bedakan antara garis yang sebelah kanan dengan yang kiri. Dia putus-putus. Nah, karena X yang lebih dari 2, arsirannya tetap sama ke arah kanan dari garis itu. Nah, inilah DHP atau daerah himpunan penyelesaian untuk X lebih besar dari 2. Nah, bagaimana kalau seperti ini? X kurang dari 2. Ya tetap buat dulu sumbu koordinatnya, ya kan? Oke, buat dulu, kemudian angka 2-nya di sini. Nah, putus-putus atau enggak kira-kira garis di 2-nya? Putus-putus karena dia tidak ada sama dengannya. Kurang dari. Kalau kurang dari berarti arsirannya ke sebelah mana dari garis itu? Kalau kurang dari kan 1, 0, min 1 kan ke sebelah kiri berarti ngarsirnya. Nah, itu berarti
apa tadi namanya, DHP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya, gitu ya. Kemudian lihat yang ini, bedanya apa? Sama saja, cuman bedanya di garisnya. Garisnya ini tidak putus-putus, alias penuh gitu ya. Kenapa? Karena ada sama dengannya. Maksudnya ada sama dengannya berarti si duanya masuk gitu. Bisa diambil gitu ya, merupakan penyelesaian juga. Arsirnya kemana? Karena X-nya kurang dari sama dengan 2, berarti X-nya itu ke sebelah kiri. Nah, jadi arsirannya seperti ini. Ini berarti DHP-nya itu. Ya. Oke. Bisa ya, mudah-mudahan paham ya. Kita lanjutkan. Nah, ini juga kita masih apa tadi belum ke sistem, jadi kita coret dulu ya. Tidak sama linear. Oke. Perhatikan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Nah, kalau tadi X, nah kita lihat yang Y. Y kurang dari sama dengan min 3. Seperti biasa, tadi buat dulu sumbu koordinatnya. Kita anggap itu, yang garis-garis itu skala satu-satuan ya. Nah, tapi kita butuh juga angka 0 di sini. Nah, gitu ya. Oke, Y kurang dari sama dengan min 3. Berarti yang Y-nya min 3 di mana? Nah, bedanya seperti ini. Kalau Y berarti atas bawah kan? Kalau angkanya min 3 berarti di bawah. Min 3 di sini. Bukan di sebelah kiri tadi yang ini ya. Fokus kalau Y garisnya yang vertikal. Tapi garis pertidaksamanya adalah seperti ini. Tuh. Dia horizontal. Kenapa? Karena Y-nya harus negatif 3 nih. Berarti yang ini masih negatif 3 Y-nya. Ke kanan negatif 3. Ke kiri negatif 3. Ke kiri lagi negatif 3. Jadi sepanjang garis itu Y-nya selalu negatif 3. Nah, makanya si garisnya itu horizontal seperti itu. Nah, sekarang kita tentukan arsirannya. Apakah ke bawah atau ke atas. Kan ini si garis putih itu merupakan batas ya. Batas dari pertidaksamaan itu yang memenuhi gitu ya. Nah, maka lihat arsirannya. Kalau Y-nya kurang dari sama dengan min 3 berarti ya min 4, min 5 gitu kan. Nah, ke bawah ya, min 5. Berarti arsirannya kemana? Jelas ke bawah gitu. Dan garisnya lihat, ada sama dengannya berarti tidak putus-putus. Oke, bedanya dengan yang ini apa? Masih sama, cuman garisnya harus putus-putus. Diangkat min 3 dulu kita buat, kemudian putus-putus, dan arsirannya kemana? Kalau Y kurang dari min 3, jelas ke bawah. Gitu ya. Kita lihat untuk Y lebih besar sama dengan min 3. Kita buat lagi sumbu koordinatnya. Ini jangan lupa sebenarnya di sini ada angka 0. Ya. Oke, min 3-nya sebelah sana. Nah, kita buat penuh karena dia ada sama dengannya. Lebih besar sama dengan ini ya maksudnya. Nah, tuh ada sama dengannya. Oke. Kemana arsirannya? Kalau lebih dari min 3. Lebih dari min 3 itu ya min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Berarti arsirannya kemana? Ke atas, anak-anak. Gitu ya. Nah, bedanya dengan ini, Y lebih besar dari min 3. Kemana nih arsirannya? Oke, nah ini garisnya putus-putus nggak dulu? Nah, putus-putus. Kenapa? Karena tidak ada sama dengannya. Arsirannya kemana? Ke atas. Jadi itu yang diarsir itu masing-masing kita bisa menyebutnya daerah himpunan penyelesaian. Ini juga DHP gitu ya. Ini berarti DHP. Sepanjang yang diarsir berarti itu kita bisa sebutnya DHP gitu ya. Nah, maksudnya tadi DHP, jadi ketika misalkan kita ngambil titik di sini nih. Sini kan kita nggak tahu ya, tapi Y-nya kan masih kurang dari min 3 kan kalau di sini ya. Tuh, kurang dari min 3. Berarti ya ini memenuhi gitu. Jadi sepanjang nih yang di arsir itu titik-titik dimanapun kita ambil itu memenuhi pertidaksamaannya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita coret lagi ya, karena kita belum belajar sistem ya, masih pertidaksamaan linear. Oke. Nah, soalnya seperti ini. Tentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP pertidaksamaan berikut. Nah, bentuknya beda dengan yang sudah kita pelajari. X kurang 1 kurang dari sama dengan negatif 4. Nah, kira-kira gimana ya cara mengerjakannya? Jangan khawatir. Ketika kalian sudah mengerti yang sebelumnya, kalian pasti akan tergerak, terpolarisasi ya pemikiran kalian untuk mengubah bentuk ini ke bentuk yang sudah kita pelajari. Gimana caranya? Nah, caranya adalah kita lihat. Bisa kan seperti ini? X kurang dari sama dengan negatif satunya kita pindah ruas. Tuh, tambah 1 kan. Nah, kita pakai bahasa pindah ruas aja ya supaya gampang. Nah, jumlahin yang min 4 tambah 1 berapa? Min 3. Berarti yang harus kita buat daerah himpunan penyelesaiannya hanya yang ini. X kurang dari sama dengan negatif
3 gitu. Gimana cara menggambarnya? Nah, cara menggambarnya adalah seperti ini. Tuh, kan? X kurang dari min 3. Ingat, kalau X berarti sumbu yang mana nih? Kalau X sumbu yang mana? Sumbu yang horizontal. Min 3-nya ada di mana nih? Nah, min 3-nya ada sebelah sini. Kalau X ya. Kalau Y berarti ada di bawah. Hati-hati. Nah, karena X-nya di sana, ada sama dengannya berarti, nah, kalian gunakan penggaris. Lurus. Memotong yang min 3. Gitu ya. Asirannya sekarang. Apakah ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan? Ingat, lihat. X-nya kurang dari sama dengan negatif 3. Kalau kurang dari berarti, nah bisa jadi negatif 4, bisa jadi negatif 5 ke sebelah kiri. Berarti dari garis yang berwarna putih itu, nah kita arsir ke sebelah kiri. Nah inilah yang dinamakan daerah himpunan penyelesaian dari apa? Dari ini. X kurang 1 kurang dari sama dengan negatif 4. Gampang ya? Oke. Nah, kemudian selanjutnya, tentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP pertidaksamaan berikut. Nah, kita lihat. Ini beda dengan yang tadi nih, ada 2 di sini. Nah, kita sudah masuk berarti ke dalam pertidaksamaan linear apa? 2 variabel. Nah, kenapa bisa dikatakan 2 variabel? Ada 2 variabel di sana. Variabel apa? Variabel X dan variabel Y. Nah, caranya ini mungkin kalian sudah pernah mempelajarinya di SMP, cara menggambar grafik linear atau fungsi linear. Nah, ini kita akan ulas kembali, cuman bedanya dalam konteks pertidaksamaan. Gitu ya. Langkah pertama adalah kalian ubah 2Y dikurang X kurang dari sama dengan 2-nya itu menjadi sama dengan. Jadi, apapun tanda pertidaksamaan di sini, mau kurang dari, mau lebih dari, mau lebih dari sama dengan, mau kurang dari sama dengan, kalian ubah dulu ke dalam sama dengan. Ya, kemudian setelah itu, nah lihat, nah, mungkin kalian sudah pernah mempelajarinya, menentukannya. Tentukan terlebih dahulu, ini cara gampangnya ya, titik potong sumbu X. Kalau titik potong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Karena Y-nya sama dengan 0, ya kita substitusi. Ya, dari persamaan yang atas dari sini. Nah, Bapak arahin. Nah, seperti itu. Y-nya saja yang diganti dengan 0. Ya, karena ini titik potong sumbu X, Y-nya harus sama dengan 0. Harus berarti ganti Y-nya dengan 0. Tuh, 2 kali Y berarti 2 kali 0 dikurangi X sama dengan 2. Nah, hitung dulu deh. 2 kali 0 berapa? 0 kan? 0 kurang X sama dengan 2. 0 kurang X berapa deh? Negatif X kan? Sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan berapa? Ada negatif di sini. Berarti X-nya sama dengan negatif 2. Pindah ruas ya, jangan lupa. Kemudian, tadi titik potong sumbu X. Berarti kita harus menyebutkan terlebih dahulu titiknya. Titik itu kan harus X, Y. Ya kan? Titik itu harus X, Y. Nah, berarti lihat. Titiknya itu. Nah, X-nya berapa tadi? X-nya min 2, ya kan? X-nya min 2, Y-nya 0. Berarti titiknya harus X, Y. Harus X, Y. Berarti kurungin ya. X-nya min 2, Y-nya 0. Berarti titik potongnya min 2,0. Itu titik potong sumbu X. Sekarang, kita cari titik potong sumbu Y. Kalau titik potong sumbu Y, berarti X-nya yang sama dengan 0. Kebalikan. Ya kan? Nah, substitusi lagi, buat lagi. Ya, tuh 2Y dikurangi X-nya sekarang yang diganti nih, biar kalian masih ingat. Tuh, X-nya yang diganti dengan 0. Ya kan? Berarti 2Y dikurang 0 sama dengan 2. 2Y kurang 0, ya 2Y sama dengan 2. Berarti Y-nya sama dengan berapa? 2 bagi 2, 1. Ingat, berarti titik potongnya berapa? 0,1. Kenapa 0,1 tadi? Titik potong itu harus X, Y. Ya kan? X-nya berapa di sini? X-nya 0. Ya kan? Y-nya 1. Berarti X, Y 0,1. Nah, kita udah punya 2 titik potong di sini. Nah, sekarang kita buat sketsa grafiknya. Oke, yang pertama, seperti biasa, jangan lupa buat dulu sumbu koordinat terdiri dari sumbu X dan sumbu Y dan angka 0 di sana. Ini kita anggap satu-satuan ya, seperti biasa. Berarti ini angka 1, ini angka 2, angka 3, ini min 1, min 2 gitu ya kalau ditulis ya. Tapi kalau enggak juga sketsa pun silakan gitu ya. Oke,
tapi baiknya kita hapus aja ya, supaya nggak terlalu ini. Oke, kita lihat. Kita masukkan tadi titik-titik potongnya. Titik potongnya pertama, min 2,0. Ingat, SMP kalian udah belajar cara menentukan titik. Min 2,0, berarti letaknya di sini kan? Tuh, letaknya di sini, min 2,0. Di mana di sini nih? Ah, ini titiknya min 2,0. Ya kan? Kemudian 0,1. 0,1 ya di sini. 0,1. Itu kan titiknya ya? Oke, ini 0,1. Nah, kalian gunakan penggaris. Hubungkan kedua titik potong itu. Menggunakan penggaris tuh. Bebas ya. Panjangnya bebas. Secukupnya buku kalian. Nah, kemudian itu sebagai garis putih itu sebagai batasnya untuk nanti arsirannya atau DHP-nya. Nah, cara menentukan DHP-nya tadi. Metode sketsa grafik dan apa tadi yang masih ingat? Ya, metode uji titik. Jadi kita perlu uji titik. Nah, misalkan di sini nih. Uji titik itu, apa namanya nih, Bapak hapus dulu ini supaya nggak ini ya. Uji titik itu, kalian ambil sembarang titik, titik manapun itu, yang penting ingat catatannya, yang penting tidak boleh ya, nih. Tidak boleh titik yang berada pada garis. Garis yang mana? Garis yang berwarna putih. Jadi kalian tidak boleh mengambil 0,1. Kenapa? Karena 0,1 letaknya ada di garis. Negatif 2,0 pun nggak boleh. Harus selain dari itu. Misalkan nih yang paling gampang biasanya ya. 0,0 nih sebelah sini. Nah ini untuk kita akan gunakan sebagai uji titiknya. Oke. Oh nggak kelihatan ya. Ini uji titik ya. Uji titik oke. Bapak hapus dulu aja deh yang ininya ya. Nah, gitu ya. Nah, uji titik. Oke. Uji titik 0,0. Berarti masukin ke mana? Masukin ke ininya nih. Tuh, ke soalnya. 2Y kurang X kurang dari sama dengan 2. Ingat, X, Y kan titik itu kan. Ini berarti X-nya 0. Ini berarti Y-nya juga 0. Kita substitusikan. Tuh, Y-nya ganti 0. 2Y berarti 2 kali 0. Dikurangi X, dikurangi 0. Kurang dari sama dengan 2. Kalian hitung deh sendiri. 2 kali 0 berapa? 0 kan? 0 kurang 0, ya tetap 0. Berarti 0 kurang dari 2. Di sini kalian uji titik. Benar atau salah 0 itu kurang dari 2? Maksud apa? Angka 0 itu kurang dari 2 sesuai ini nih. Ini katanya 0 kurang dari 2. Benar atau salah? Benar. Ya kan? Nah, kalau benar berarti arsirannya dari garis yang berwarna putih yang tadi berarti ke sebelah titiknya gitu. Jadi titik yang tadi 0,0 itu sebagai titik sampel atau titik apa ya? Ya sampel ya, bisa dikatakan sampel itu untuk menentukan dia termasuk atau enggak, benar atau salah. Kalau benar berarti dari garis yang tadi titiknya ke bawah, arsirannya ke bawah. Atau ini tadi DHP daerah himpunan penyelesaiannya. Gitu. Nah, Pak, gimana kalau misalkan titik ujinya bukan 0,0? Boleh. Misalkan berapa kalian maunya? Nah, misalkan Bapak di sini ya. Saya mau Bapak mau nguji titik yang ini misalkan. Ini kan katakanlah ini kan 1 2 3 0,3. Berarti X-nya 0 ya kan? Y-nya 3 nih. Nah, uji titik 0,3 masukin ke soalnya 2Y kurang X. Tadi Y-nya berapa? Y-nya 3. Berarti 2 kali 3 dikurangi X. X-nya berapa? 0. Nah, hitung dah. 2 kali 3, 6. 6 kurang 0, ya 6. 6 kurang dari 2. Nah, coba. 6 kurang dari 2. Benar atau salah? 6 kurang dari 2. Ya, berarti salah ya. Harusnya 6 itu lebih besar dari 2. Nah, di sini mah kurang dari, salah. Berarti kalau misalkan satu titik atau sampel titik itu menunjukkan salah, bukan penyelesaian, berarti tidak boleh terarsir. Nah, jadi ngerti ya? Itu kebalikannya berarti kalau dia salah. Dari garis yang berwarna putih, arsirnya harus ke bawah. Harus ke bawah. Gitu. Ya, mudah-mudahan paham ya. Oke. Nah, mungkin Bapak bisa membuat kesimpulannya seperti ini ya. Misalkan ya, ini misalkan ya. Misalkan Bapak buat nih, ada sumbu koordinat seperti ini. Ini anggap aja lurus ya. Oke. Ini angka 0, ini X gitu ya. Ini Y. Kemudian garisnya itu adalah ini yang berwarna biru.
Misalkan garisnya kita dapat seperti ini, ya kan? Nah, kemudian titik yang kalian uji adalah titik 0,0 di sini, ya. Ternyata setelah uji titik ini bernilai benar. Berarti arsirannya kemana nih? Dari garis yang berwarna biru. Nah, titik yang benar itu harus ke arsir, berarti ya dia mewakili itu, berarti ke sebelah atas atau ke sebelah kiri, lebih ke sebelah kiri yang di arsirnya. Ini berarti DHP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya. Tapi kalau misalkan seperti ini anggap lurus aja ya. Oke. Nah, misalkan gimana ya? Garisnya seperti ini. Nah, kemudian Bapak uji di sini titik. Ternyata di sini salah nih titiknya. Berarti arsirannya kemana dari garis berwarna biru? Kalau salah gak boleh ke arsir, jadi ke sebelah kirinya gitu. Sebaliknya gitu. Jadi cukup satu titik aja yang kalian uji sebenarnya. Oke, untuk pemahaman kalian lebih mempertajam lagi. Sekarang Bapak punya seperti ini. Oke, kemudian kalian buat, nah kalian punya garis ini, ketika Bapak uji titik seperti ini, ternyata ini salah titik sebelah sini nih. Berarti arsirannya kemana? Dari garis berwarna biru. Iya, nggak boleh ke arsir yang sarahnya, berarti kebalikannya ke sebelah sana. Ini DHP-nya, gitu ya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa paham dan nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari langsung ke sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau sekarang ini kita masih pertidaksamaan linear dua variabel, belum ke sistem. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.